Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang Pak Adri. Bagaimana Selamat kabar siang, Bapak Bu. hari ini? Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik-baik. Nggak ngajar Pak? Sudah kosong jamnya hari ini? Baru siap, Bu. Baru siap ngajar. Ya, syukur alhamdulillah ya Pak ya. Iya, Bu. Ya, maaf ya Pak, saya tadi agak terlambat baca WA dari Bapak, sehingga baru balasnya baru saya balas. Alhamdulillah sekarang pun saya lagi dalam keadaan jam kosong Pak, jadi saya bisa mengikuti kegiatan seperti yang kita rencanakan. Iya, terima kasih waktunya, Bu ya. Ya, oke Pak Adri. Langsung saja ya Pak Adri. Nah, apakah harapan Bapak terkait percakapan kita hari ini, Pak? Pertama, senang bertemu dengan Bu Vera. Alhamdulillah pada hari ini harapan kita untuk berbincang-bincang, Bu, mungkin dengan permasalahan yang saya hadapi ketika mengajar. Saya berharap ada dapat solusi atau dapat tema untuk sharing dari Bu Vera. Mungkin itu yang pada siang hari ini yang bisa saya utarakan kepada Bu Vera. Gitu. Saya juga berharap ya Pak, mudah-mudahan nanti pertemuan kita ini tidak sia-sia, berarti menghadirkan sesuatu yang positif ya Pak ya, tidak hanya bagi Bapak, juga bagi saya pribadi. Baiklah Pak Adri, kira-kira menurut Pak Adri apa ukuran keberhasilan percakapan kita hari ini? Menurut saya ukuran ketercapaian percakapan kita ini, saya berharap juga dengan masalah yang saya hadapi itu, Bu, ada jalan keluarnya. Kemudian juga memudahkan saya dalam menghadapi permasalahan tersebut nantinya, Bu. Baiklah Pak Adri. Jadi kira-kira apa saja yang Bapak permasalahan mungkin atau curhatan Bapak mungkin, silakan Pak sampaikan. Terima kasih Bu. Pada sore hari ini saya ingin berbincang dengan Ibu yang pertama masalah mengajar dalam lokal nih Bu. Iya, Pak. Kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan anak-anak kita. Permasalahan yang kami rasakan yaitu siswa-siswa atau murid-murid saya itu Bu belum termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran itu Bu. Jadi saya rasa itu sebuah ganjaran bagi saya rasanya bagaimana saya belum berhasil untuk membuat siswa saya itu untuk aktif di dalam pembelajaran tersebut. Berarti gimana aktif gitu ya Pak? Bagaimana meningkatkan keaktifan siswa di kelas ya Pak ya? Iya Bu. Ya, sebenarnya ini bukan masalah Bapak saja. Mungkin kita sebagai guru saat ini mungkin ini merupakan suatu masalah yang kompleks gitu ya Pak. Karena motivasi kita lihat siswa kita ini sekarang mulai menurun gitu. Jadi menurut Bapak apa saja yang Bapak identifikasi sebagai faktor utama yang mempengaruhi motivasi belajar siswa Bapak? Yang pertama Bu, saya temukan di lokal itu ketika saya ngajar nih ya Bu ya, ketika saya ngajar di lokal itu terutama dalam diskusi juga saya lihat tidak semua anak itu bisa aktif. Bagi yang biasa aktif dia aktif, tapi bagi yang kurang aktif dia tidak juga termotivasi untuk itu. Itu yang pertama ketika berdiskusi. Kemudian ketika saya nerangkan pelajaran Bu, karena jumlahnya di sekolah di dalam lokal itu tidak katakan banyak lah, 30-an lah gitu ya. Iya, lumayan banyak itu Pak. Iya banyak itu Bu. Tidak semuanya juga termotivasi untuk itu Bu. Jadi saya rasanya kewalahan untuk membuat mereka itu bisa aktif lah di lokal itu ketika ada mengajukan pertanyaan kita atau mau menyuruh dia untuk menanggapi kah, nah, itu yang menjadi permasalahan Bu. Berarti
siswa yang banyak di dalam lokal, berarti 30 orang, lumayan banyak itu ya Pak. Berarti Bapak Iya, Bu. sudah sering ya menerapkan proses diskusi di dalam kelas Bapak? Iya, Ya, berarti diskusi kelompok. Nah, kemudian Pak, kelompok. iya, bagaimana Bapak memahami motivasi belajar individual siswa di dalam kelas Bapak? Pertama dari segi mengidentifikasi itu saya, Bu, dalam pembelajaran di lokal itu melihat keaktifan pribadi mungkin, Bu, lebih kepada itu yang saya lakukan kan, di dalam Iya, lokal itu terverifikasi oleh saya, sambil mengobservasi lah siswa itu. iya, Jadi, tidak banyak dia berbuat, bahkan banyak diamnya atau banyak dia menerima apa saja dari yang terjadi di lokal ketika itu, Bu. berarti istilahnya kita apa yang diberikan diterima tanpa adanya umpan balik gitu ya Pak ya? Ya. Ya, berarti kita kan maunya siswa kita itu lebih ya Pak. Ketika kita Iya, Bu. memberikan sesuatu, hendaknya mereka ada respon dari mereka, gitu yang kita Ada respon harapkan. dari kita. Iya, iya. Iya, betul sekali itu Pak. Nah, sekarang kira-kira kekuatan apa yang Bapak miliki untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Bapak? Terima kasih, Bu. Kekuatan yang dimiliki mungkin dari saya sebagai guru lah ya, Bu, ya. Iya Yang Pak. pertama, kekuatan itu mungkin karena posisi kita sebagai guru, kita berharap siswa itu menghargai juga lah. Kemudian juga bagaimana dari siswa itu memandang kita untuk lebih mematuhi apa yang kita terapkan di lokal itu. Kemudian juga kekuatan yang kita miliki mungkin bisa dari segi bentuknya, eh, karena kendali pembelajaran itu juga ada dari kita dan juga dari siswa. Iya, Itu komunikasi kita dengan mereka itu alhamdulillah lancar, Bu. Tapi iya, iya, begitulah iya. kira-kira gitu, ilmu Iya. komunikasinya gitu. Berarti kalau dari segi kedekatan Bapak berdasarkan yang Bapak sampaikan, saya merasa komunikasi Bapak dengan siswa itu cukup bagus ya Pak. Berarti lumayan Cukup akrab. bagus, Bu. Iya, Iya. tapi ketika suasananya formal di dalam PBM, keakraban itu jadinya hilang gitu ya Pak ya. Ya hilang dia, Iya, Bu. iya, iya. Oke Pak. Selanjutnya ya Pak ya, pertanyaan berikutnya. Apa peluang yang dapat Bapak ambil dalam meningkatkan motivasi belajar siswa Bapak? Terima kasih, Bu. Peluang yang mungkin bisa kita ambil dari itu adalah bagaimana mereka itu tadi dari kedekatan itu, Bu, mereka tidak sungkan-sungkan seharusnya untuk Iya, iya. berpendapat, mereka untuk aktif dalam lokal itu. Jadi kita lihat peluang-peluang itu mungkin ketika mereka dipancing dulu, baru mereka itu bisa untuk mengeluarkan pendapat-pendapat mereka, mungkin, Bu. Oh, iya, iya. Iya, Pak ya. Iya, Bu. Padahal mungkin sebagai guru kita sudah menjalankan peran sebagai teman gitu ya, Pak. Biar jangan Iya, ada sebagai jarak di teman. antara kita dengan guru gitu ya, Pak. Berarti Iya. selain yang sudah Bapak sebutkan tadi, apakah ada yang lainnya, Pak? Itu saja mungkin dulu, Bu, Cukup yang gitu bisa ya, Pak. kita utarakan di sore hari ini, Bu, ya. Iya, iya. Berarti kalau biasanya siswa kurang aktif itu karena gurunya terlalu killer atau gurunya tidak dekat dengan siswanya. Iya. Jadi berdasarkan Iya. yang saya lihat, Bapak sudah mulai dekat dengan siswanya, sudah seperti teman, tapi masih juga siswa kurang termotivasi ketika belajar Iya. gitu ya Pak. Iya, iya. Selain dari itu Pak, kira-kira kendala apa yang Bapak hadapi dalam usaha meningkatkan motivasi belajar siswa Bapak? Apa Salah satu kendalanya? kendalanya mungkin apa, Bu, karena sering pelajaran kita itu di jam-jam mau terakhir nih ya, Bu, ya. Oh, iya, iya. Jadi sudah terpecah konsentrasi mereka itu dari istirahat, kemudian jam sholat, setelah itu juga bagaimana mereka itu suasana yang jam istirahat itu udah terbawa oleh mereka ketika kita mengajar itu, Bu. Ya,
Berarti kita tahu saja kondisi jam terakhir di mana perut mulai lapar, kemudian kita memberikan materi yang sifatnya banyak hafalannya gitu juga ya Pak ya. Memang berarti memang itu jadi kendala kita. Tapi bagaimana lagi ya Pak? Karena ada jadwalnya, berarti kita memang menyesuaikan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan oleh wakil guru kita ya Pak ya. Oke Pak, kira-kira dari kendala yang Bapak hadapi, ada solusi nggak Pak? Kira-kira yang terpikirkan oleh Bapak, kira-kira apa solusinya? Juga sempat terpikir oleh kita Bu, bagaimana pertama memastikan dari siswa kita itu kehadiran mereka di kelas itu mereka sudah meninggalkan gangguan-gangguan dari luar tadi. Di awal pembelajaran kita kasih motivasi lah begitu, kemudian juga bagaimana juga kita memformat pembelajaran kita itu menjadi yang menyenangkan, atau diselingi dengan humor lah, diselingi dengan strategi yang baru lah, atau dengan informasi-informasi terbaru. Mungkin itu yang sempat terpikir oleh saya Bu dalam menghadapi ini. Berarti bagus sekali Pak, sudah nampak solusi-solusi atau pencerahan. Berarti Bapak sudah melakukan usaha yang bagus dalam meningkatkan motivasi belajar dari siswa di kelas Bapak ya. Kemudian Pak, kita lanjutkan. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Bapak? Aksi nyatanya, tindakan nyatanya. Tindakan nyata yang sudah coba kita lakukan di kelas itu ya Bu, kita tidak langsung porsir siswa itu belajar langsung, tapi sudah pernah kita cobakan bagaimana kita kasihlah dulu motivasi, kemudian melalui cerita-cerita atau melalui sebuah permainan yang menyenangkan lah, atau boleh jadi di dalam itu kita sudah mencoba bagaimana kita mengkondisikan mereka itu yang se-enjoy mungkin, jadi senyaman mungkin. Kita tidak mengharuskan mereka itu harus duduk di sini, harus duduk di sana di jam terakhir itu. Jadi itu yang sudah sempat kami lakukan, saya lakukan gitu. Wah, sebenarnya sudah banyak inovasi pembelajaran yang sudah Bapak berikan, mulai dari ice breaking-nya dengan memberikan motivasi sebelum pembelajaran. Kira-kira Pak, gimana respon siswa Bapak terhadap perubahan yang sudah Bapak lakukan? Responnya yang pertama tentu bagus ya Bu. Kemudian juga mereka walaupun terbawa ke masanya anak-anak, tetapi mereka senang bentuknya, senang rasanya mereka itu untuk melakukan hal itu, dan juga mereka juga termotivasi bagaimana dengan kedekatan tadi itu, dengan membawakan ke dalam pembelajaran, kita tidak lagi menunjuk harus syanu dulu baru, tapi kita coba dari itu baru dia bisa untuk menunjukkan dirinya gitu ya. Berarti apa yang Bapak lakukan sudah dapat respon yang bagus ya Pak dari siswa-siswa Bapak? Ya, Bu. Berarti dalam hal ini sudah aksi yang Bapak lakukan itu sudah nampak gitu ya Pak. Kemudian ada lagi tidak strategi Bapak yang dapat Bapak lakukan? Strategi apa selanjutnya yang akan Bapak lakukan? Terencana oleh saya Bu. Iya Pak. Dalam aktifkan siswa itu mungkin merubah cara mengajarnya lagi. Di jam terakhir itu mungkin kita tidak ceramah saja kan, atau tidak mungkin konsen saja atau menghafal saja, karena menghafal di jam terakhir itu mengantuk Bu, sampai tertidur bisa, Pak, karena menghafal ya Bu ya. Betul Pak, betul. Kita coba bagaimana menggerakkan dari siswa itu seperti diskusi atau merubah strategi kita dengan strategi pembelajaran aktif. Itu yang terpikir oleh saya, bagaimana di jam terakhir itu saya harus strategi itu harus mengakali strategi tersebut, Bu. Wow, bagus sekali Pak strategi yang Bapak kerjakan gitu ya Pak. Saya rasa akan berhasil nampaknya apa yang Bapak lakukan. Kemudian kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang ingin Bapak buat? Ya Bu,
ukuran keberhasilan tuh mungkin dari saya Bu, yang pertama dalam pembelajaran itu mereka tidak mudah bosan. Sebab kalau Ya, dia mudah bosan, ada di jam terakhir itu banyak ada yang cabut, Bu, ada yang nggak masuk-masuk dia kan, iya, nggak iya Pak. masuk dia di jam kita tuh karena Benar. ngantuk, kenapa lah dia duduk di kantin gitu. Jadi ukuran keberhasilan menurut saya itu mereka selalu menantikan bertemu dengan saya dalam pembelajaran itu. Iya, iya, iya. Berarti guru yang dinanti, berarti itu ukuran keberhasilannya Pak. Itu Pas kita, ukurannya Bu. pas Bapak masuk Pe- dia, ya dia bukannya cabut ya Pak Ya, ya, tapi berusaha ya untuk tapi masuk. Oh Pak Adri mau berusaha masuk untuk nih gitu. menunggu ya. Iya Iya, itu. iya. Bagus sekali Pak, bagus sekali. Lalu apa yang Bapak siapkan seandainya apa yang Bapak rencanakan ini mengalami kegagalan? Apa antisipasi Bapak agar kegagalan itu bisa diminimalisir? Kalau seandainya mengalami kegagalan yang akan kita antisipasi, yang pertama Bu, kita Ya, melihat dulu dari segi mananya, seperti strategi kita pas nggak di jam terakhir itu. Kalau iya ya. berarti kita terapkan, kalau tidak kita rubah. Jadi seperti itu kita mempersiapkan dari pembelajaran kita tersebut, Bu. Oh, oke Pak. Mudah-mudahan kegagalan ini bisa kita hindari ya Pak ya, bisa tidak Ya, terjadi Bu. gitu kegagalan. Karena Iya, apa? iya. Karena strategi yang Bapak lakukan ini saya rasa cukup menarik dan dapat meningkatkan motivasi belajar dari siswa Bapak. Apa kapan kira-kira Iya, nih Bu. rencana ini akan Bapak laksanakan? Eh, rencananya Bu itu di semester baru, di semester 2 besok mungkin bisa kita terapkan, kita persiapkan diri dulu, baru Ya, di semester 2 ini kita coba bagaimana kita bisa enggak untuk melaksanakan hal ini, karena di semester 1 kita kan sudah siswanya sudah agak bisa kita kenali ya, selama 6 bulan itu ya Bu. Itu Bu. ya, ya, ya. Berarti langsung aksi nanti di semester 2 ya Pak? Insya Allah Ya. langsung aksinya. Berarti tahun baru dengan semangat baru nanti Pak. Semangat baru, Semangat baru perubahan baru. Iya, dengan perubahan baru. iya, iya. Oh, lalu siapa Pak kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam mewujudkan tujuan ini? Yang pertama rekan sejawat kita minta Bu Ya, agak berapa kali mengobservasi kita di lokal, apakah menurut dia itu sudah tercapaikah apa yang direncanakan di awal itu atau tidak. Jadi kita memohon kepada rekan sejawat kita untuk bisa memberikan masukan, memberikan kita mengobservasi kita, kemudian juga merefleksikan bersama nanti. Itu yang terpikir oleh saya. berarti sesama guru PAI nih ya Pak ya? Iya, sesama guru. Berapa orang guru PAI di situ Pak? Kami berdua. Oh, ada kawannya ya Pak Ya, ya? Berarti saling ada temannya. observasi. Ya, ada temannya ya Pak. Ya. Baiklah Pak, apa masih ada yang ingin diperbincangkan pada kesempatan ini? Untuk sementara mungkin itu dulu Bu. Mudah-mudahan yang ini bisa kita terapkan di pembelajaran nanti Bu. Amin, amin, amin Pak. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Oh tidak Bu, mungkin itu terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan pada sore hari ini. Iya Pak. Mudah-mudahan demi solusi yang tadi kita temukan bersama itu bagi saya bisa diterapkan hendaknya Bu. Mohon dukungan Ibu, mohon arahannya nanti kalau seandainya mungkin ada lagi yang mau didiskusikan nanti kita hubungi lagi ya Bu ya. Ya, siap Pak. Ya, karena apa yang sudah Bapak berikan itu juga menjadikan pencerahan bagi diri saya sendiri. Oke Pak, kalau tidak ada lagi yang kalau tidak ada lagi yang akan kita diskusikan, kita akhiri saja diskusi kita pada hari ini ya Pak ya. Ya Bu. Ya, Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Adri. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Bu, mudah-mudahan sehat juga sukses hendaknya. Amin. Sudah siap Pak Adri gimana nih? Ya. Alhamdulillah sama Bu.
Ya, sudah Ngajar siap, hari Pak. ini, Bu? Ngajar, Pak, ngajar Siap. 7 jam hari Oh, ini. ngajar. Ya, Ngajar ya, hari ini. alhamdulillah. Oke. Jadi, pertama, sesuai dengan yang Ibu hubungi kemarin, saya juga Ya, minta maaf karena hari ini yang bisa untuk berbincang-bincang dengan Bu Vera tentang seputar tentang pembelajaran kita Bu Vera, sesuai iya, dengan Pak. kita kemarin. Jadi kita langsung saja ya Bu ya. Iya, Pak, silakan, Pak. Uh, dengan diskusi bincang-bincang kita pada sore hari ini, apa yang bisa saya bantu atau harapan Ibu tentang diskusi hari ini, tentang perbincangan kita hari ini apa Bu? Sebenarnya saya lumayan berpikir ya Pak, karena ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam proses menjalani profesi sebagai guru. Tapi mungkin saya fokusnya ya sebagai guru dan studi kimia, saya fokusnya kepada sama Pak, mungkin minat ya. Berarti saya berpikir kenapa ya selama ini siswa saya itu menganggap bahwa pelajaran kimia itu sulit. Nah, fokusnya ke situ saja Pak. Jadi itu yang jadi terganjal oleh bahwasanya image dari siswa itu pelajaran kimia itu sulit ya Bu ya. Iya ya betul Pak. Menjadi kendalanya. Kemudian kemudian kita membincangkan kita pada sore hari ini Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu menjelang kita mengadakan diskusi ini Bu? Seperti tadi Pak yang sudah saya katakan ya Pak, berarti karena banyak sebenarnya tantangan ini, makanya saya meminta bantuan Bapak istilahnya untuk tempat bertukar pikiran, mencari solusi bagaimana menghadapi masalah siswa saya yang merasa bahwa belajar kimia ini sangat sulit sekali gitu Pak. Oh ya, ya Bu. Jadi sebenarnya kan kita pada sore hari ini berbincang, berbagi pengalaman yang untuk mencarikan solusinya itu kita coba bersama ya Bu ya. Mungkin tidak hanya saya yang mungkin Ibu Vera nanti juga bisa juga untuk membicarakan apa yang akan kita lakukan. Jadi ya seperti itulah kira-kira perbincangan kita pada sore hari ini, dan kita carikan jalan keluarnya ya Bu ya. Amin. Dan jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama sebenarnya Bu, bukan solusi sendiri ya. Jadi kita bersama. Ya. Selain dari yang tadi Bu, dari image siswa tentang pembelajaran kimia itu, ada yang lebih mendalam lagi yang kita diskusikan hari ini? Sepertinya kita coba saja bahas yang salah satu ini aja dulu Pak, karena menurut saya ya karena ini sangat berpengaruh sekali masalah suka atau tidak suka ini terhadap pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran. Iya. Jadi cukup itu saja kita fokuskan hari ini ya Bu ya. Cukup ya Pak, itu saja. Jadi kalau dia sudah jawab semua itu, nanti mungkin ada hal lain. Iya. Ikut aja. Ya. Tujuan yang ingin Bu capai dari sisi diskusi kita ini apa Bu? Saya ingin merubah Pak anggapan siswa saya yang menyatakan bahwa kimia itu sulit. Kalau dari awal sudah berkata sulit, nah takutnya sampai akhirnya tetap ada di image mereka kepalanya iya memang sulit gitu Pak. Jadi bagaimana kita merubah dari pemikiran itu, merubah dari betul. Itu tentang kimia itu sulit atau tidak sulitnya ya. Sulit menjadi menarik gitu. Ya, sulit menjadi menarik. Sebab dari awal itu, dari pemikiran pertama itu nanti dia akan melangkah untuk selanjutnya. Kalau sulit dari sekarang, maka dia akan ngomong sulit. Tapi kalau sudah enjoy, sudah mudah atau bersahabat lah, gitu ya Pak ya. Ya, kan? Bisa mereka pelajaran. Ya Bu, memang itu yang kita inginkan bersama Bu, bagaimana tujuan kita itu bisa mencapai dari anak kita. Jadi ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari ini,
ukurannya kalau seandainya kita bisa buat ukuran? Berarti kan saya inginnya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid ya Pak. Jadi kalau siswanya sudah senang, berarti pembelajaran sudah berpihak kepada mereka, saya yakin persentase ketuntasan pembelajaran pasti meningkat. Berarti apapun keberhasilannya ketika saya lihat nilai siswa saya meningkat, perasaan senang dalam belajar kimia, saya merasa itu merupakan ukuran keberhasilan yang ingin saya capai dari sesi kita kali ini, Pak. Oh, berarti memang itu yang jadi saya Bu ya, bagaimana kita membuat mereka tuh senang dulu kan? Iya Pak. Iya Pak. Itu. Jadi Bu, dari masalah-masalah seperti itu yang kita perlu kita identifikasi bersama mungkin pada hari ini Bu ya. Apa yang membuat kesulitan itu, membuat Ibu kesulitan dalam hal menerapkan hal ini, merubah image itu? Sebenarnya begini Pak. Pernyataan bahwa kimia itu sulit sudah ada dalam diri siswa sejak kelas 10. Berarti waktu di awal pembelajaran kimia saya sering bertanya, apa yang Ananda ketahui tentang kimia? Selalu saja yang keluar dari tulisan mereka, dari kata-kata mereka mengatakan bahwa, aduh Bu, katanya belajar kimia itu sulit Bu. Nah, itu yang keluar dari jawaban-jawaban siswa saya. Jadi itulah kesulitan mungkin yang saya hadapi karena di awal ini mereka sudah mengatakan bahwa kimia itu sulit gitu Pak. Ada lagi Bu yang membuat Ibu kesulitan dalam merubah ini? Saya rasa perasaan ini atau persepsi ini muncul karena memang di dalam masyarakat itu ada anggapan bahwa belajar kimia itu berarti belajar zat-zat yang berbahaya. Belajar seperti bom, belajar tentang racun-racun. Mereka mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya kimia itu berhubungan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Ya, berarti selama ini mereka tidak paham gitu ya Bu ya. Kimia mungkin itu yang membuat mereka itu salah image ya. Dari pemahaman itu mereka atau masyarakat, kemudian dari anak-anak kita itu dari masyarakat juga, maka kendala kita pada merubah image itu sudah ada dari sononya nampaknya ya Bu ya. Jadi karena pemahaman seperti itu ya. Iya Pak. Kemudian bagaimana Ibu menghadapi situasi seperti ini, Bu? Bagaimana yang terpikir Ibu menghadapi image seperti inilah, image yang negatif terhadap kimia itu? Bagaimana Ibu menghadapi situasi itu? Iya, pertanyaan ini membuat saya berpikir Pak. Setiap apa yang Bapak ungkapkan pertanyaan sebentar ini saya berpikir bagaimana menghadapi situasi atau tantangan ini. Nah, jadi gimana itu Pak, itu ingin saya diskusikan bersama Bapak. Bagaimana ya mengubah image dari masyarakat, mengubah image dari anak kita yang sudah menganggap bahwa kimia itu sulit. Jadi itulah situasi yang saya hadapi gitu Pak. Ini tantangan yang saya hadapi Pak. Ya, ini Bu, kita akan coba ya Bu, kita bersama-sama mencari solusi itu, mengatasi hambatan ini. Ada nggak hal lain dari informasi yang bisa Ibu tambahkan untuk hal ini Bu? Contohnya usaha-usaha yang telah pernah Ibu lakukan tapi belum berhasil dia, ada nggak? Jadi keinginan saya satu aja dulu Pak, yang pertama. Berarti saya hanya ingin siswa saya senang belajar kimia dan merasa bahwa kimia itu tidak sulit. Saya yakin Pak dengan bimbingan dari Bapak, saya bisa mencapainya gitu Pak. Kalau Bapak tanya tadi bagaimana rancangan atau rencana saya untuk mencapai tujuan ini adalah saya ingin Pak mengaitkan pembelajaran kimia itu dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa saya mengetahui bahwa ilmu kimia itu sebenarnya dekat dengan kehidupannya. Tidak hanya membahas tentang bom, tidak hanya membahas tentang racun,
tapi memang erat hubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu Pak. Berarti saya buka cakrawala mereka, saya ubah cara berpikir mereka bahwa apa yang selama ini mereka pikirkan itu adalah salah, gitu Pak. Terima kasih Bu atas informasinya. Jadi Ibu akan mencoba nanti bagaimana membuka cakrawala dari siswa kita itu dalam merubah pandangan mereka itu tetap tentang kimia itu ya Bu ya. Iya Pak. Ibu Vera, itu rencananya. Kemudian bagaimana Ibu melaksanakan aksi itu? Apakah Ibu akan minta bantuan kepada teman sejawat atau siapa yang bisa Ibu libatkan kira-kira dalam melakukan aksi ini, Bu? Pertama ya Pak, untuk aksi ini kalau berkaitan pertama dengan materi dulu ya Pak. Sebenarnya saya ingin memprioritaskan itu materinya untuk kelas 10. Karena memang dasar kimia ini kan kalau di SMP itu kan baru dasar-dasarnya karena tergabung dalam IPA. Sementara kalau di SMA kan sudah dipisah-pisah rumpun IPA ini. Jadi saya ingin memprioritaskan dulu di kelas 10 dalam materi pengenalan ilmu kimia. Nah, berhubung saya di sekolah itu hanya tunggal gitu Pak, hanya satu orang. Sendiri, jadi ya saya mungkin nanti strategi yang akan saya buat itu mungkin minta bantuan dari teman-teman serumpun juga, mungkin dari guru biologi ataupun bisa juga guru fisika gitu Pak. Ya, berarti memang main rumpun IPA ya Bu? Iya. Dalam menghadapi ini. Ini waktu timingan tepatnya kapan rasanya Bu untuk hal ini kita atau Ibu laksanakan nanti merubah image dari siswa baru kelas 10 itu? Rencananya Pak nanti di awal semester baru bisanya Pak, berarti di tahun ajaran baru rencana aksi ini akan saya laksanakan. Kenapa demikian? Karena kita memulailah tadi yang saya ungkapkan Pak, kita mulai dari dasar dulu, dimulai dari kelas 10 dulu. Berarti saya mau nanti yang baru belajar kimia, tahu tentang kimia, berarti dari awal saya membuat image mereka tentang kimia sulit itu tidak ada lagi gitu Pak. Jadi saya mulai dalam pembelajaran kimia di kelas 10, kebetulan ada materi pengenalan ilmu kimia. Jadi saya rasa dari situ saya bisa mengenalkan ilmu kimia secara utuh, secara fakta kepada siswa saya gitu Pak. Ya, itu bagus sekali itu Bu ya, karena di awal-awal itu kita bisa untuk merubahnya. Kemudian juga Bu Vera di kelas 10 itu di pertemuan pertama ya Bu Vera untuk melaksanakan hal ini ya. Betul. Ini harapan Ibu untuk mengukur keberhasilan ini nanti bagaimana Bu dengan indikator yang telah Ibu buat tadi, Ibu berhasil atau tidaknya, kita bagaimana caranya mengukurnya? Atau perlu dari teman yang lain yang membantu atau dari siapa yang bisa untuk menguatkan Ibu dalam hal ini? Indikatornya mungkin ya Pak, yang pertama saya lihat mungkin dari perubahan dari saya. Apakah ada perubahan dari siswa saya yang sebelumnya istilahnya tidak fokus belajar, agak malas-malasan ketika ketemu dengan kimia, ketika berikutnya saya lihat apakah mereka sudah ada perubahan. Seperti yang apakah mereka memang ada nampak perubahan dalam diri mereka kalau mereka itu senang belajar kimia gitu Pak. Jadi mungkin dari segi itu saja saya merasa sudah berhasil gitu Pak, mengubah image mereka yang menganggap bahwa kimia itu sulit. Berarti senang saja dulu. Saya rasa dengan senang saja dulu itu sudah suatu keberhasilan bagi saya gitu Pak. Jadi nggak usah dulu harus nilainya tinggi, dapat sekian kimianya, nggak usah dulu Pak. Jadi indikatornya adalah dengan senang saja dulu. Itu saja Pak. Ya bagus tuh Bu. Dengan menyenangi dulu ya Bu ya. Kita membuat mereka itu senang dulu. Ya. Nanti soal nilai, soal belakangan kan gitu. Pokoknya mereka itu istilahnya tidak melihat kimia itu sesuatu yang seperti yang melihat sesuatu yang menakutkan ya. Jadi senang dari kata senang itu mungkin Ibu bisa dikatakan berhasil nanti ya. Kemudian apa komitmen Bu Vera untuk tetap menjaga semangat ini dalam rencana itu ya?
Saya berkomitmen Pak melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Kemudian saya akan meminta umpan balik dari siswa saya untuk mengetahui apakah pemahaman mereka tentang kimia yang sulit itu sudah berubah atau tidak. Berarti mungkin dari umpan balik itu saya bisa merefleksi kembali diri saya, apakah aksi yang sudah saya lakukan berhasil atau tidak. Gitu. Ya, baik Bu. Itu yang bisa menjadi sebuah peneguh hati istilahnya ya Bu ya, supaya di sana kita tidak kendor semangatnya untuk merubah itu. Jadi bagus sekali Bu rencana Ibu Fatma hasil nanti ya. Kemudian apa komitmen Bu Vera untuk tetap menjaga semangat ini dalam rencana Bu Vera? Saya berkomitmen Pak melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Kemudian saya akan meminta umpan balik dari siswa saya untuk mengetahui apakah pemahaman mereka tentang kimia yang sulit itu sudah berubah atau tidak. Berarti mungkin dari umpan balik itu saya bisa merefleksi kembali diri saya, apakah aksi yang sudah saya lakukan berhasil atau tidak. Gitu. Ya, baik Bu. Itu yang bisa menjadi sebuah peneguh hati istilahnya ya Bu ya, supaya di sana kita tidak kendor semangatnya untuk merubah itu. Jadi bagus sekali Bu rencana Ibu Fatma. Kemudian masih ada Bu yang perlu kita bahas pada sore hari ini terkait dengan pelajaran Ibu atau seputar dengan kimianya tadi Bu. Saya merasa saya cukup itu. Saya merasakan sudah lega sekarang, sudah bisa menyampaikan apa yang saya rasakan. Kemudian Bapak sudah membantu saya bagaimana mencari solusi-solusi ke depannya, sehingga masalah-masalah yang saya temukan sudah mulai bisa saya carikan solusinya melalui Bapak satu persatu gitu Pak. Berarti apa yang tadinya saya rasakan sangat terbeban dalam kepala saya, sekarang saya sudah plong Pak, sudah rasanya lega karena apa yang sudah terasa sudah tersampaikan gitu Pak. Iya, alhamdulillah Bu. Jadi solusinya itu kan kita cari bersama ya Bu. Ini solusinya sudah ada bagi Bu Vera, bagaimana menguatkannya lagi. Kemudian kita tinggal mengarahkan, kemudian mengkomitmen untuk melakukan itu. Mudah-mudahan berhasil Bu Vera ya. Rencana Bu Vera itu kita berharap dia berhasil. Kemudian kimia itu bagi anak-anak kita yang di SMA itu menjadi sebuah mata pelajaran yang favorit lah hendaknya. Kemudian juga dengan gurunya sekalian menjadi guru yang bisa dicintai anak-anak, bisa dicontoh oleh anak-anak, kemudian juga memotivasi dari mereka itu Bu Vera. Dan Bu Vera sukses selalu dalam menerapkan semua rencana di sekolah itu tanpa kendala. Jadi mungkin sudah di akhir percakapan kita ya Bu Vera ya. Jadi Pak. Dari perbincangan kita dari awal tadi sampai sekarang ini itu sudah dikatakan ada sudah tercerahkan mungkin bagi kita, termasuk juga bagi saya, karena saya bukannya orang kimia, tapi mana tahu juga berimage seperti itu juga sebelumnya kan. Kimia itu saya tidak juga jadi dari informasi Bu Vera itu juga bertambah ilmu saya tentang itu. Jadi amin. Saya rasa pada sore hari ini Bu kita cukup di situ, atau masih ada Bu yang kan perlu kita bincangkan lagi, atau kita cukupkan sampai dari diskusi kita di sini Bu? Menurut saya cukup ya Pak. Saya sudah nampak pencerahan ya Pak ya, sudah nampak solusi, sudah nampak apa yang akan saya lakukan, aksi yang akan saya lakukan ke depan. Ya. Cukup kayaknya Pak. Ya, sama-sama Bu Vera. Mudah-mudahan kita selalu bisa diberi jalan keluar hendaknya dengan permasalahan kita itu, masuk Ibu ataupun saya. Mudah-mudahan nanti kalau ada lagi yang mau kita bicarakan bisa kita menghubungi, atau saya menghubungi Bu Vera menghubungi saya. Pokoknya tiada masalah yang tidak dapat kita
carikan solusinya. Jadi gitu Bu Vera ya. Iya. Ya, kalau gitu mohon maaf Iya, Bu Pak. Vera kalau dari awal tadi sampai akhir ini ada yang suatu yang tidak terletak pada tempatnya, ada yang tersinggung perasaannya. Kalau ada kata-kata yang tidak bisa dipahami, saya juga minta dimaafkan ya Bu ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Ya. karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan segala apa yang terasa dalam pembelajaran saya selama ini. Terima kasih banyak waktunya. Saya juga mohon maaf ya Pak seandainya ada kata saya yang tidak terdengar. Sama-sama Bu. Ya. Ya, Ya, mohon maaf Bu, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama Bu. Refleksi dari saya, menurut saya apa yang sudah kita lakukan itu merupakan sesuatu yang sudah baik. Ini berjalan dengan menyenangkan dan rileks. Kemudian setiap tahap berjalan dengan lancar dan coach ya Pak Adri sebagai coach itu sudah dapat mengeksplor diri saya sendiri sebagai coachee gitu. Kemudian yang kedua yang masih perlu ditingkatkan adalah mungkin coach saya, baik saya sebagai coach atau Pak Adri sebagai coach itu lebih fokus lagi dalam melayani coaches dan lebih lagi ide-ide. Berarti saya mungkin masih kekurangan dalam diri saya sendiri tadi untuk menggali. Berarti harus lebih menggali lagi sehingga muncul keluar ide-ide dari coachesnya gitu. Kemudian refleksi yang ketiga, dengan memberikan perhatian penuh dan memberikan tanggapan dengan ekspresi atau kata-kata yang memperlihatkan keberadaan coach itu sepenuhnya untuk coachee. Berarti memang kita memang fokus, berarti kita memang perlu fokus sekali, baik itu sebagai coach ataupun sebagai coachee. Dan yang terakhir, untuk menggali ide-ide dari coachee, kita bisa hendaknya menggali ide dari coachee, menguatkan ide-ide yang telah dilakukan oleh coachee. Pak, itu refleksi saya. Kemudian balik dari coachee yaitu berarti umpan balik ketika Pak Adri meng-coach saya gitu, coaching saya ya Pak. Menurut saya coaching yang sudah dilaksanakan tadi itu sangat menarik karena coaching tersebut sudah membantu saya mengatasi tantangan yang saya hadapi dan mengembangkan keterampilan komunikasi saya. Kemudian dengan coaching juga saya lebih bersemangat menemukan ide dan menghadapi masalah yang saya hadapi gitu Pak. Berarti memang merasa senang dengan adanya pelaksanaan coaching. Sebagai coaching dengan coachnya saya dapat menemukan ide baru yang menghadapi masalah yang sedang saya jalani gitu. Oke Pak. Ya, terima kita kasih Bu Vera. Pak, kita sudah dibalik ke ruang selanjutnya. Kita singkat saja saya refleksikan dulu ya Bu ya. Yang pertama dari refleksi tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur-alur cerita kita. Kemudian yang perlu diperbaiki mungkin dari saya Bu selaku coach itu teknik bertanya kepada coachee yang mungkin masih membingungkan. Yang kedua, yang selanjutnya dilakukan tetap berkonsentrasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coachee kita. Kemudian yang harus kita lakukan itu sering berlatih saya untuk menjadi coach mungkin Bu. Kemudian juga berbalik dari saya sebagai coachee tadi, Ibu sebagai coachnya itu yang saya rasakan adalah saya merasa Ibu sebagai coach saya membimbing dan mengarahkan saya menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan terbaik dari masalah tersebut. Jadi coach saya sangat bersahabat sekali dalam menangani masalah-masalah saya sehingga tergali mungkin apa yang menjadi permasalahan bagi saya. Itu mungkin dari refleksi kita pada sore hari ini.